Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Saat ini jamaah sekalian, sudah akhir zaman. Zaman ini sudah akhir jamaah sekalian. Ketika zaman semakin akhir ini, kezaliman semakin merajalela. Baik kezaliman terhadap manusia maupun kepada hewan maupun kepada alam. Kepada manusia jamaah sekalian, bagaimana saudara muslim kita di Palestina misalnya, mereka dizalimi oleh Israel Yahudi berpuluh-puluh tahun dan tidak ada kepastian. Termasuk juga yang terjadi di Cina, termasuk juga yang baru-baru ini terjadi di India, termasuk yang terjadi di Syria, di Thailand, di Myanmar, dan lain sebagainya. Lalu juga termasuk kezaliman terhadap hewan jamaah sekalian. Bagaimana hewan diperlakukan oleh semena-mena. Bagaimana kelelawar, ular, dan hewan-hewan yang lainnya dibantai sedemikian rupa. Termasuk terhadap alam jamaah sekalian. Bagaimana hutan dihabiskan dengan seenaknya saja. Lah ketika kezaliman ini sudah semakin merajalela jamaah sekalian, saat ini Allah memberi musibah kepada manusia, kepada penduduk bumi yang namanya virus corona. Yang namanya virus corona. Lah jamaah sekalian yang berbahagia, lalu virus corona ini yang ditarget awal negara Cina yang di kota Wuhan itu.
lalu yang ditarget lagi Iran, lalu yang ditarget lagi Italia. Lalu baru-baru ini kita mendengar Israel. Lalu sekarang itu Amerika, Eropa, dan meluas kepada seluruh penjuru dunia. Oleh sebab itu, virus corona ini, banyak ulama yang mengatakan bagian daripada jundullah, tentara Allah. Tentara Allah, jamaah sekalian. Tentunya kalau itu mengenai orang-orang kafir, namanya azab. Tapi dampaknya ketika mengenai orang yang beriman, dinamakan imtihanul iman, ujian dari keimanannya. Atau mengenai orang-orang Islam yang banyak dosanya, dinamakan tazkirah, peringatan. Nah, inilah jamaah sekalian yang terjadi pada saat ini dalam belahan dunia ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam menyikapi virus corona ini, jamaah sekalian, kita harus ingat Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 155 dan 156. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfus was samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa lanabluwannakum bisyai'in, sungguh akan aku uji kamu semuanya. Semua manusia pasti akan aku uji, kata Allah, jamaah sekalian. Bisyai'in, sedikit saja. Diuji apa, jamaah sekalian? Yang pertama adalah minal khauf, rasa takut, rasa sedih, rasa cemas, rasa galau. Dan ini yang dirasakan oleh seluruh umat manusia pada saat ini, termasuk kita semuanya. Bahkan sekolah-sekolah diliburkan, konsentrasi massa yang banyak tidak diperbolehkan. Bahkan banyak masjid-masjid yang meliburkan sholat Jumat. Alhamdulillah, masjid kita, Masjid Al-Jihad di Kentulangan, sampai pada tanggal 3 April 2020 ini masih menyelenggarakan sholat Jumat secara berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala melindungi dan menjaga kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Al-khauf, jamaah sekalian, rasa takut. Tapi ketika itu kita berpikir, jamaah sekalian, ketakutan kita yang seperti ini, ketakutan kita yang seperti ini, sesungguhnya tidak ada apa-apanya, jamaah sekalian, dengan ketakutan saudara muslim kita yang ada di Palestina, yang ada di India, yang ada di Cina, yang ada di Thailand, yang ada di Myanmar, yang ada di Filipina. Tidak ada apa-apanya, jamaah sekalian. Mereka diuji oleh Allah al-khauf berpuluh-puluh tahun dan tidak ada kepastian kapan selesainya. Al-khauf, rasa ketakutan. Lalu yang kedua, jamaah sekalian,
walju, rasa lapar. Nah, ini jamaah sekalian, ketika terjadinya virus corona ini, setelah itu aktivitas masyarakat sangat-sangat dibatasi. Lalu apalagi kalau ada namanya lockdown. Lockdown itu artinya dikunci jamaah sekalian. Tidak boleh keluar, tidak boleh masuk. Kalau sudah seperti itu, jelas ekonomi akan mandek. Ekonomi sangat berkurang. Lah inilah yang akan memasuki yang namanya walju, akan timbulnya rasa kelaparan karena ekonomi yang mandek seperti ini. Apalagi jamaah sekalian, di negara kita itu yang selama ini senantiasa gemar untuk impor, baik impor beras, impor gula dan lain sebagainya. Padahal kalau sudah lockdown harus menyiapkan bahan pangan secara mandiri. Nah, inilah yang dimaksud walju, akan diuji juga dengan rasa kelaparan. Lalu selanjutnya jamaah sekalian, wa naqsim minal amwal, akan terjadinya kekurangan harta. Ini jamaah sekalian, kalau sudah ekonomi mandek, ekonomi berkurang, perputaran uang, wa naqsim minal amwal, pasti akan terwujud. Apalagi kalau sudah akhir zaman, uang kertas, uang elektronik, ATM dan lain sebagainya otomatis akan menjadi hambar jamaah sekalian, dan boleh jadi akan menjadi bubar. Lah yang paling bertahan ketika sudah mendekati akhir zaman, yakni yang berupa emas jamaah sekalian. Emas inilah benda yang paling efektif, efisien, yang ketika terjadinya wa naqsim minal amwal. Oleh sebab itu sangat bagus juga ketika kita punya investasi yang berupa emas untuk jaga-jaga wa naqsim minal amwal. Lalu juga wal anfus, jiwa. Maksudnya jamaah sekalian, akan terkuranginya jiwa, kematian yang saat ini di negeri kita sudah sekitar 2.000 yang terkena virus corona, terdampak, dan sekitar 200-an yang sudah meninggal dunia. Kalau di belahan dunia jamaah sekalian sudah sekitar 1 jutaan lebih. Wal anfus was samarat, dan kekurangan buah-buahan atau pertanian atau gagal panen jamaah sekalian. Ini yang akan menimpa ketika terjadinya bencana, terjadinya musibah, termasuk virus corona ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lah ketika terjadinya ujian Allah jamaah sekalian, minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfus was samarat, lalu ditutup oleh Allah jamaah sekalian, wa basyiris sabirin, dan gembirakanlah kepada hamba-hambaku yang bersabar. Gembirakanlah hamba-hambaku yang bersabar. Lah siapakah yang bersabar itu jamaah sekalian? Diteruskan oleh ayat selanjutnya, alladzina idza asabatuhum musibah
qalu inna lillahi wa inna